Apa yang Anda ketahui tentang debat? Kemudian, andaikan terlibat debat, apa yang Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan agar teman berbicara Anda menerima pendapat Anda saat berdebat? Nah, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku yang hebat, apa kabar semua? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik, serta semoga pandemi ini segera berlalu. Berjumpa lagi dengan saya, Lia Rizky, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2. Nah, kita akan membahas tentang unsur-unsur debat. Perbedaan pendapat sering terjadi dalam komunikasi sehari-hari. Perbedaan pendapat bisa terjadi karena ada ide atau gagasan yang berbeda dari setiap orang. Nah, perbedaan pendapat bisa memicu perdebatan. Perdebatan bisa terjadi dengan siapapun, baik secara langsung dalam kehidupan maupun media sosial. Nah, topik yang dibicarakan bisa bermacam-macam, mulai dari topik yang sederhana hingga penting. Nah, kita akan membahas tentang unsur-unsur debat. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran selanjutnya, silakan kalian mengambil pulpen dan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, siapa tahu bermanfaat untuk kalian. Yuk kita simak videonya. Nah, kita akan mengulik. Nah, pada mata pelajaran ini, pada pertemuan kali ini, saya akan menerangkan tentang unsur-unsur debat. Nah, unsur-unsur debat itu ada 6. Yang pertama, mosi. Yang kedua, moderator. Yang ketiga, tim afirmasi. Yang keempat, tim oposisi atau tim negatif. Yang kelima, tim netral. Dan yang keenam, no tulis. Nah, kita akan membahas unsur-unsur debat satu persatu secara lengkap. Yang pertama, tentang mosi. Mosi merupakan isu atau permasalahan yang menjadi topik atau bahasan yang diperdebatkan. Selanjutnya, mosi itu ada 2. Mosi dapat berupa pertanyaan atau masalah. Nah, masalah yang dibahas pada debat dapat memperkuat keyakinan pendapat terhadap analisis objektif atas sebuah masalah. Mosi dapat disusun baik berdasarkan permasalahan yang sedang terjadi dalam masyarakat maupun isu-isu global yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Mosi berperan penting sebagai tonggak sebuah perdebatan. Ingat ya, mosi itu sama dengan topik. Contohnya, masker dapat mengurangi resiko tertular COVID-19 yang berlaku bagi siapa saja, termasuk anak-anak. Nah, itu merupakan contoh dari mosi atau topiknya. Kemudian dikembangkan lagi. Nah, berikutnya unsur-unsur debat yang kedua, yaitu moderator. Moderator berperan sebagai pihak yang memimpin dan memandu jalannya debat. Di antaranya, membacakan tata tertib debat, memperkenalkan pembicara dalam debat, dan menyampaikan mosi yang dibicarakan dalam debat. Moderator sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan cukup tentang masalah yang diperdebatkan. Dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin debat, moderator sebaiknya tidak memerintah, tetapi menawarkan. Moderator tidak boleh meneror, tetapi membimbing. Moderator harus berhati-hati dalam menggunakan haknya.
Moderator senantiasa bersikap tegas. Nah, berikutnya unsur-unsur debat yang ketiga, yaitu tim afirmasi. Tim afirmasi adalah tim yang mendukung atau setuju dengan topik atau mosi. Tim ini bertugas membela mosi atau menyetujui isi mosi. Tim afirmasi itu sama dengan tim setuju. Nah, selanjutnya peran tim afirmasi sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan dan memberikan definisi atas masalah atau mosi yang diperdebatkan dengan alasan dan landasan jelas, serta masih dapat diperdebatkan. Yang kedua, memberikan parameter yang jelas tentang cakupan masalah atau mosi yang diperdebatkan. Misalnya, memberikan penjelasan serta batasan masalah yang akan diperdebatkan. Yang ketiga, jika debat akan menggunakan proposal, pemberian penjelasan, mekanisme, dan detail proposal harus dijabarkan secara terperinci. Yang keempat, memberi argumen-argumen yang sangat jelas tentang mosi yang diperdebatkan. Nah, itu merupakan peran tim afirmasi atau tim setuju dengan topik. Selanjutnya, unsur-unsur debat yang keempat yaitu tim oposisi. Tim oposisi adalah tim yang menentang topik atau mosi yang diperdebatkan. Tim oposisi menjadi tim pendebat yang saling beradu argumen. Selanjutnya, unsur-unsur debat yang kelima yaitu tim netral. Tim netral berperan sebagai tim yang memberikan argumen dari dua sisi, baik dukungan maupun sanggahan terhadap mosi. Jadi, tim netral berarti tim yang tidak memihak tim afirmasi atau yang setuju dengan topik, maupun tim oposisi, tim yang tidak setuju dengan topik. Tim netral, tidak memihak ya. Tim netral biasanya menyampaikan solusi atau jalan tengah atas perdebatan. Selanjutnya, unsur-unsur debat yang keenam yaitu no tulis. No tulis bertugas mencatat semua hal yang berhubungan dengan debat. No tulis dapat mencatat mosi debat, pernyataan moderator, dan pihak yang berdebat, serta keputusan akhir. Nah, selanjutnya, berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam debat tersebut, dapat digambarkan skema jalannya debat sebagai berikut. Yang paling atas adalah moderator atau pembuka debat. Nah, di sebelah kiri itu ada tim afirmasi atau pendukung mosi, dan sebelah kanan itu ada tim oposisi atau penentang mosi. Nah, tim afirmasi terdiri atas 4 pembicara atau pendebat. Yang pertama, pendebat pertama. Yang kedua, pendebat kedua. Yang ketiga, pendebat ketiga. Dan yang keempat, pembicara pengulang. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu secara lengkap. Nah, yang pertama, pembicara atau pendebat pertama bertugas menjelaskan atau mendefinisikan mosi agar perdebatan dapat diarahkan ke definisi yang menyetujui mosi, menentukan batasan masalah yang akan didebatkan, dan membagikan mosi menjadi beberapa bagian untuk pembicara selanjutnya. Nah, yang kedua, pembicara atau pendebat kedua merupakan inti tim. Pembicara kedua menyanggah pernyataan pembicara pertama tim lawan. Kemudian pembicara kedua bertugas menjelaskan kasus dan memberikan argumen utama disertai data valid yang menguatkan argumen menyetujui mosi. Pembicara ketiga mendukung pembicara pertama. Nah, yang ketiga, pembicara atau pendebat ketiga
bertugas menyanggah pernyataan pembicara kedua tim lawan. Pembicara ketiga bertugas menyampaikan argumen-argumen sebelumnya dari tim afirmasi. Penjelasan yang keempat, pembicara pengulang bertugas menyampaikan kesimpulan. Pembicara pengulang menyampaikan kembali seluruh resum alasan, pernyataan setuju tim, dan kelebihan posisi mereka. Pembicara pengulang tidak memberikan sanggahan lagi kepada tim lawan. Nah, sudah paham anak-anakku? Selanjutnya, kita akan membahas tentang tim oposisi atau penentang mosi. Pembicara-pembicara dalam tim oposisi itu juga sama, ada 4. Yang pertama pembicara atau pendebat pertama, yang kedua pendebat kedua, dan yang ketiga pendebat ketiga, kemudian pembicara pengulang. Saya akan membahas satu persatu secara detail. Yang pertama, pembicara atau pendebat pertama dalam tim oposisi bertugas memberi timbal balik atas definisi mosi yang diutarakan oleh pembicara pertama tim afirmasi. Pembicara pertama tim oposisi akan menyatakan ketidaksetujuan dengan mosi yang diberikan pemimpin debat. Pembicara pertama menyampaikan gagasan-gagasan tim oposisi. Pembicara pertama menyampaikan argumennya. Kemudian yang kedua, pembicara atau pendebat kedua tim oposisi bertugas menyanggah pernyataan pembicara kedua dari tim afirmasi. Pembicara kedua menyampaikan argumen yang mendukung pembicara pertama. Yang ketiga, pembicara atau pendebat ketiga tim oposisi bertugas menyanggah pembicara sebelumnya, pembicara ketiga dari tim afirmasi. Pembicara ketiga bertugas mengulang kembali argumen-argumen yang telah disampaikan pembicara pertama dan kedua tim oposisi. Pembicara ketiga tidak diperbolehkan menyampaikan argumen baru. Yang keempat, pembicara pengulang tim oposisi bertugas memberikan kesimpulan. Pembicara pengulang tim oposisi bertugas menyampaikan kembali seluruh resum alasan, pernyataan kesetujuan tim, dan kelebihan posisi mereka. Pembicara pengulang tidak boleh memberikan sanggahan lagi. Kemudian ada tim netral atau opsional, tidak memihak antara tim afirmasi dengan tim oposisi. Kemudian penutup. Nah, sudah paham anak-anakku semua? Nah, kalau sudah paham, jangan lupa presensi di kolom komentar sebagai wujud bahwa kalian sudah menyimak materi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk saya dan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.